kelimpahan Allah terlimpah untuk Sohibul Bait dulu, yang pejabat negara, lawyer, pengusaha, komisaris Telkom, yang jelas suami juga. Karena sebaik-baik suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Juga Pak Dusti yang akan pergi ke Amerika. Ya, beliau akan jadi imam di Gedung Putih. Kalau mengatakan Mas saya, Mas Kiki juga bapak-bapak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita merujuk kepada Al-Fatihah, manusia di muka bumi ini dibagi tiga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi orang yang beriman itu identik dengan orang yang diberi nikmat. Orang yang tidak beriman bahkan memfitnah Tuhan itu punya anak, punya istri, itu orang zalim. Dan orang yang dikutuk adalah orang yang suka membunuh para nabi, yaitu Yahudi. Jadi dari sisi modal kita menjadi muslim itu sudah diberikan nikmat. Maka guru-guru kami mengajak tidak udah fokus kepada kita bisa beramal, tapi fokuslah kita mensyukuri bisa beramal. Jadi kalau kita bisa sholat, bisa puasa, tidak usah mikir diterima atau tidak. Yang perlu kita pikirkan, alhamdulillah kita ditakdirkan bisa puasa, ditakdirkan bisa sehat, gitu. Karena apa? Orang yang sekarang jadi Nasrani, Yahudi itu kan berarti tidak dipilih oleh Allah menjadi orang yang diberi nikmat. Kalau kunci surga kan gampang banget. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga dari sisi teologi Islam. Maka kita itu sudah dalam posisi itu. Posisi diberikan nikmat oleh Allah, menjadi orang yang diberikan nikmat, yaitu diberikan kunci. Cuman tugas kita mempertahankan sampai meninggal kunci itu disebutkan. Kita udah pegang kunci, tapi kepleset-pleset sedikit nggak apa-apa. Tapi tetap kembalinya nanti. Nah, Allah itu memberi fasilitas berupa ibadah. Nah, ibadah itu untuk mempertahankan kita sudah diberikan kenikmatan yang paling mulia, derajat yang paling mulia. Kalau dalam surat Batin itu ada kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu dijadikan sebagai masterpiece-nya ciptaan Allah. Tapi tsumma radadnahu asfala safilin, dari yang paling tinggi itu akan jatuh kepada derajat yang paling asfal. Makanya dalam dunia tambang asfal itu kan susah juga ya, paling terakhir ya, dalam bahasa Arab asfal itu ya paling terakhir. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihah, yang beramal saleh. Jadi apapun itu bisa jadi amal soleh. Jadi pengusaha yang amal soleh, jadi pengacara yang amal soleh. Kalau santri, kiai soleh ya. Tapi kalau pengusaha, pengacara, polisi, jaksa, soleh, ini luar biasa. Tadi saya ambil lulusan dokter juga, Fakultas Hukum UI, sekarang pengacara juga. Sering kadang-kadang ingin berhenti, tapi kemudian kalau tidak ada yang mengambil bagian, ya, nanti siapa yang mengambil bagian? Karena setiap profesi dalam hukum syariat itu fardu kifayah, orang Islam harus ada yang mengambil. Jadi kalau ada yang kuliah kedokteran, masuknya fardu kifayah. Kalau ada yang mengambil fakultas hukum, fardu kifayah. Fardu ainnya kita itu cuma bisa sholat, bisa puasa, ya, bisa ilmu zakat. Sudah, itu yang ain. Selebihnya adalah fardu kifayah untuk mengambil bagian dalam kemaslahatannya. Tugas kita kan sebagai pengganti Allah kan, alifah di muka bumi. Nah, maka dalam menunggu duduk di sini duduknya ramai. Iya lama. Biasanya saya dikasih mic itu langsung duduk. Bisa cepet kan? Jangan-jangan masuk
Azan ya. Belum. Setengah jam lagi. Maka mari dalam waktu yang singkat ini kita mengambil langsung jalan pintas bagaimana jadi apapun itu dimanfaatkan oleh ya. Jadi mau jadi pengusaha, mau jadi lawyer, itu ada jalan-jalan yang Allah memberikan jalan pintas kita langsung oleh Allah diberi kemudian. Bukan kata Tung Kesembaringin, bukan kata Andi Wongso, bukan. Ini langsung kata Allah. Kalau kita menempuh jalur-jalur ini, profesi apapun diberikan kemudahan. Nah, kita tadarus karena lagi Ramadan, jadi tadarus surat Al-Lail, surat ke-92. Jadi kalau urutan juz amma itu sebelum surat Al-Duha. Ya, kurang lebih bunyinya begini. Kita baca ya pelan-pelan, saya baca dulu biar ngikuti. Biar keberkahan Ramadan, salah satunya keberkahan Quran itu melingkupi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wal-laili idza yaghsha, dan demi malam apabila gelap gulita. Wan-nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Ulama menafsiri malam itu lambang kesulitan. Mas budaya kalau lagi nggak punya duit, ya, bensin habis, kuota internet nggak ada, ditanya kabarnya gimana? Oh gelap, gelap. Jadi kalau tadi tagihan macet, ya, ditagih pajak, ya enggak? Nah, itu pasti hawanya gelap. Beda kalau tadi semua rekening aman, ya aman, itu keluar dari mobil, keluar dari lift itu siul-siul, terang semuanya. Satpam disapa, OPD itu ya. Indah banget. Indah pokoknya. Kemudian wa ma khalaqa dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi nggak bisa dipisahkan, kalau susah sama senang sama susah. Kalau orang lagi susah berarti mau senang. Kalau orang lagi senang baru susah atau mau susah. Rumusnya cuma begitu. Karena kita tidak bisa merasakan enaknya makan kecuali pernah sakit, makan apa-apa nggak enak. Karena di sini termasuk yang nikmat karena pernah, sekarang gelarnya selain dokter dulu LCMA, lulusan COVID masih ada. Kalau enggak kan sudah pindah ke sana ke rorotannya lah. Alhamdulillah. Wah, itu perpisahan yang paling dasar itu sama istri sama anak itu. Itu kalau ada di situ musik pengiringnya kan lepas di kawah. Karena pergi ke rumah sakit atau nggak pulang juga kalau COVID kan langsung ya, dibawa ke sana kuburan. Ya, berikutnya ayatnya mengatakan inna sa'yakum lasyatta.
Sesungguhnya masing-masing itu punya cara untuk mendapatkan rezeki, untuk bekerja, untuk beraktivitas. Saya ingin contohkan, ada orang dapat rezeki dari kegembiraan orang. Siapa maksud saya? Mama, badut. Ada nggak badut diundang ke acara 3 harian meninggalnya bapak kita? Nggak ada. Apa? Kalau buzzer dari apa? Buzzer? Ya itu terserah. Ada yang membuat orang susah, ya tetap aja dia balik order kan? Ya. Bro, ada saatnya. Dimatiin bro atas. Ada orang yang dapat rezeki itu justru kalau ada musibah. Orang yang paling sederhana siapa? Tukang tambal ban. Hati-hati kalau ada tukang tambal ban itu sholat duha. Karena terkabulnya ke muka bumi jadi mampu yang berdiri nyolok dia. Mohon maaf, lawyer itu musibah orang. Orang bermasalah, mau dokumen, mau apa, maka butuh. Ya, mau konsultan bisnis, seluruh konsultan itu nunggu orang mumet, dia dapat duit banyak. Saya konsultan PR gitu ya, orang ingin branding, ingin apa itu, ya seperti itu. Dokter, sekolahnya mahal-mahal, nunggu musibah orang dapat bisnis. Apalagi yang di rumah sakit harapan kita itu, ya, dokter spesialis penyakit jantung. Kalau bedah dada orang itu musibah yang dibedah atau nikmat? Buat yang dibedah. Yang paling marah Pak, kalau yang doa itu tukang gali kubur. Dapat duit 800 sampai 1 juta, tidak ada pilihan lain, harus ada orang meninggal. Ya pokoknya kalau dia udah doanya minta rezeki, bunuh orang doanya. Ya misalkan saya tinggal di Pondok Kelapa, depan saya mama. Itu orang, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kontrakan saya habis, anak saya minta uang. Mungkin orang itu hanya duit butuh 300.000. Tapi kabul ke dunia menjadi ada Pak RT bawa bendera kuning lapor dan makanya inna sa'yakum. Nah sekarang bagaimana agar kita mau jadi profesi apapun dimudahkan oleh Allah? Kata Allah yang pertama fa'amma man aqqa. Ingat ya, aqqa. 2 taqwa. 3 shaddaqa bil husna. 1, kalau ingin dimudahkan maka aqqa itu mentalnya mental pemberi. Maka ada surat yang paling sering kita baca kalau sholat apa? Inna aqta'ina al-kawthar. Aqta itu memberi yang asli milik kita. Allah sesungguhnya aku telah memberi kepada kalian semua nikmat yang banyak. Nah aqta itu apa? Aqta itu kalau dalam hal duit, misalkan punya duit 1 miliar sudah diinfakkan 2,5%, masih mau sedekah dari setelah zakat, itu namanya aqta. Kalau tugasnya misalkan komisaris Telkom itu 10, kok mau mengerjakan di luar tugasnya tanpa minta honorar itu aqta. Kan? Kalau kita ini kan memberi kadang-kadang nanti tidak boleh kan? Ya. Kalau politisi tidak boleh, semuanya harus di apa? Ya nggak apa-apa. Kaki harus terlihat. Nggak gini. Dan kalau mereka juga karena di masjid diambil aja. Ada yang ngaku. Nggak apa-apa gini. Ini kembali ya. Iya. Money politik. Ya. Money politik itu hukumnya apa? Dibahas di Batul Masail pesantren itu. Jadi kalau ada, mohon maaf, di sini garong, di sini setengah garong. Kalau garongnya ngasih duit, setengah garongnya nggak ngasih duit, nggak jadi, ini dihukumi wajib. Karena itu membeli kebenaran, saya ulang. Jadi kalau mau jadi bupati, kok nggak mau nebar duit, sebelah sana nebar duit, dosa juga. Padahal dia punya duit. Jadi tidak sembarangan itu dianggap sebagai suap. Dalilnya apa? Rasulullah pernah ada orang miskin datang minta duit kepada Rasulullah, dikasih 5 dirham, ngata-ngatain, Nabi kok pelit, ya? Beliau balik lagi tambahin, saya masih pelit enggak? Nah, jadi gitu. Kalau Pak Yusri ngasih hakim, Kenapa? kalau Pak Yusri nombok hakim,
Itu kalau nyogok beda lagi. Niatnya aja udah nyogok. Innamal a'malu binniyat. Jaksa apa polisi? Innamal a'malu binniyat. Baknya lain. Beda banget. Beda dari sini. Ya artinya itu kan sesuatu tidak bisa bahasa kalau kata Dr. Miftah Farid dulu kami di Bandung tidak bisa digebiak-uyak. Tidak bisa semua itu suap. Ya. Contoh kontraktor dalam kondisi dia tidak punya proyek, anak buahnya tidak bisa makan, ada proyek. Terus ngomong, bagian siang saya 5%. Bismillah diambil sambil istighfar, tapi kan banyak orang yang hidup. Ini boleh. Oh boleh ya Pak Ustaz? Jadi tidak ngomong boleh. Karyawan saya banyak Pak Ustaz. Enggak. Enggak, ini tidak serta-merta semuanya, mohon maaf. Ini yang terjadi, kenapa Indonesia demikian rumitnya itu banyak yang datang membawa dalil agama seolah agama apa itu hanya seperti itu aja. Tidak, konteksnya itu yang harus gitu. Saya semalam baru ngobrol sama Mas Yusri tentang gurunya ayahnya Mas Yusri, Kiai As'ad Samsul Ada, mohon maaf ya saya sebut, orang Tionghoa tukang beli nomor. Kurang ajar juga dia datang ke Kiai minta nomor. Mbak, potong yang nomor berapa? Kiai As'ad kan kontan marah. Kurang ajar kamu ini. Ternyata dalam dunia pernomoran marahnya Kiai itu dihitung. Keluar angka. Menang. Kalau nggak salah 250 juta. Besoknya datang ke Kiai As'ad bawa duit. Alhamdulillah. Enggak, komisinya kipe dulu selesai. Ya. Ini duitnya dia pulang kamu diusir. Duitnya ditaruh. Kalau waktu itu zaman Orde Baru. Jadi daerah situ Bondo itu nggak ada yang bangun karena nggak mau Golkar kan di situ. Nah, datanglah tukang yang lagi bangun jalan. Sini dong. Diambilin duit dari saku kanan yang asli duitnya beliau. Ini buat rokok, ini buat makan. Ini bawa buat beli aspal. Jadi tadi kalau ngomong halal haram itu mudah. Agama hari ini harus dibawa semua orang selamat. Allah kan Maha Rahman Rahim gitu. Kalau hanya hitam putih gampang banget. Halal haram, nggak boleh gitu kan gitu. Tapi faktanya nggak bisa begitu. Kita putih sekarang tuh gitu Ya. loh. Boleh. Abu-abu. Yang terpenting lagi kita sadar melakukan itu tadi. Seperti ada kickback. Sadar ini salah. Ini salah bukan halalan atau hiburan, tapi ada perut-perut yang harus. Tapi nanti di akhirat harus siap. Gini, Allah itu Maha Rahman Rahim. Ini contoh saja dalam kitab Itu termasuk haram atau halal? Yang tadi itu halal. minimal subhan. Kalau kan dijauhin bro. Ya iya, tapi kan kalau jauhin semua kan dapat proyek. Ini Saya ngomong- bukan yang pragmatis ya. Saya ngomongin aja, karena Makanya bukan pragmatis moderat. Moderat. saya ngobrol begini itu sama Dr. Miftah Farid. Iya. Jadi tidak sembarangan kamu ngomong halal, haram, halal. Itu bos pengusaha bisa di demo, anaknya Itu tetap boleh kita boleh. seperti itu. Jadi bukan masalah faktanya halal haram saja. Dia berani mengambil risiko di hadapan mahkamah Allah demi menyelamatkan orang lain. Nah itu. Jadi nyogok itu demi sama orang banyak boleh. Nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa loh. Kalau ngomong halal haram gampang, kita cuma ngomong halal haram. Kan beres ya nggak? Gak apa-apa. Tapi kan harus solusi pekerjaan. Ada hadis mengatakan atau apa namanya kalimat Muslimnya, sebaik-baik manusia paling bermanfaat untuk orang lain. Iya. Ya, manfaatnya itu dari halal mahal boleh kan? Kenapa? Dari Enggak, kalau itu nggak boleh. Kalau itu berarti mengenerit, ya nggak boleh mengenerit. Ya. Seperti orang naik haji, mohon maaf dari hasil korupsi nggak bisa. dari apa main binomo gitu, main ini apa namanya?
Karena syarat sahnya amal itu kan salah satunya. Ini kan ngomong fakta di lapangan. Kita lucu-lucu aja Ustaz. Ya, benar. Ya, saya udah tahu, makanya saya masuknya ke situ. Ya. Kalau saya ngomong yang halal haram langsung, wah, orang sekarang jenggotan, nggak jenggotan. Iya. Ah, celananya ngatung, Iya. apa masuk surga, nggak begitu agama. Ya kasusnya dari mana? Kasusnya dari ada laki-laki perempuan berhubungan badan siang hari toh. Kalau ditanya hukumnya haram. Ya. Datang ke Nabi Muhammad, kalau gitu kamu puasa 2 bulan, boro-boro 2 bulan, baru sehari aja saya udah kecolongan. Kalau gitu, kamu kasih makan 60 orang miskin, di kampung saya orang paling miskin. Ya udah ini bawa kurma kamu makan gitu. Jadi hukum itu tidak klub harus ini merah, ini hijau, enggak. Konteksnya seperti apa? Yang penting punya erat. Yakin ini salah ya Allah, tapi demi menyelamatkan orang. Tapi benar-benar gitu loh. Allah kan maha pengampun. Berbeda dengan hakim Penyayang. ya, pengampun dan penyayang. Ghafurur Rahim. Sudah ghafur, maha penyayang. Kita kembali ke ayat. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, satu, orientasinya itu membantu. Nah, membantu tentunya yang mukhlisin ala-udin, yang bersih gitu ya. Kalau yang meragukannya jangan dikasih orang lain. Untuk kita aja belum tentu selamat kok. Nah, kecuali tadi untuk kemaslahatan yang sifatnya jalan, apa tadi contohnya Mbak Asad nyontohin, dikasih duit toger, suruh beli aspal. Karena ada film kan di Inggris, namanya Robin Hood. Ya. Dan Robin itu hidup di antara orang miskin. Ya. Nah, raja ini kan Robin. Ya. Nah, Robin itu merampok kan Ya. raja untuk orang miskin itu gimana? Hukumnya tetap sunat. Karena ini ngomong amal soleh. Amal soleh itu syaratnya dua. Karena hasilnya tetap jadi rampok. Ya. Jadi kalau amal soleh itu yang namanya amal soleh syaratnya dua. Satu, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, caranya tidak melanggar. Nah, cara melanggar itu membuat meskipun niatnya benar, caranya salah tetap. Tadi yang harus kita sadari bahwa jangan menganggap sesuatu yang halal itu haram, atau yang haram mengatakan ini menjadi halal gitu. Ini salah. Tapi jalan ini harus saya tempuh. Yang haram saja susah, bagaimana yang halal? Nah, itu kesesatannya nyata. Jangan itu. Itu kesesatannya nyata. Itu ajaran sesat kalau gitu. Nah, ini ajaran sesat yang harus kita. Kalau sama layar begini nih. Ya. Ya, saya makanya dari tadi udah wiridan. Tadi ada kabar. Makanya saya pakainya oranye, nggak pakai putih. Kalau putih kan lawannya cuma hitam. Kalau batik begitu kemana aja bisa. Oke, jadi yang kedua, watuqo, bertakwa. Jadi selain kita orientasinya kalau dimanapun itu ingin memberi manfaat seperti kata abang tadi, yang kedua landasannya karena perintah Allah. Kondangan karena perintah Allah, bukan nggak enak. Pak Jokowi ngundang abang itu datang karena apa? Orang Islam itu kalau diundang wajib. Jadi jangan orientasinya manusia, rugi. Sudah kadang tadi nggak jadi DPR, karpetnya hilang, nggak dapat pahala. Ya jangan diambil kalau bisa. Jangan sampai udah rugi 2 kali, di dunia nggak ke Senayan, di sana nggak ke surga, kan rugi. Nah itu yang maksudnya bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Orang bertakwa dibagi 3. Satu, orang yang bertakwa masih punya dosa besar, tidak mengeluarkan dia dari ketakwaan atau keislaman. Jadi kalau di Madinah di dekat Raudhah ada kaligrafi di pintu tulisannya begini: syafaati li ahlil kabair min ummati. Pertolongan kata Nabi Muhammad meliputi mereka yang berdosa besar dari umat. Segede apapun kalau dia tetap syahadat, nanti Nabi Muhammad akan menolong. Minimal itu sudah kosong ya, dipakai apa tetap aja ditolong Nabi Muhammad. Tidak tahu kan kita jelaskan itu sebagai orang itu sebagai orang sunat, itu kan apa adanya. Jadi kita sebenarnya harus menghormati yang ada. Baik itu agama. Ya. Bukan menurut saya, kita langsung sudah diajarin oleh Sayyidina Ali.
Mana saya orang Islam atau orang Kristen, saya orang Cina, saya orang Arab, tidak tahu sebenarnya. Kan sama Allah. Iya. Ya tadi, kalau kita tidak saudara dalam tauhid, kita saudara dalam kemanusiaan. Nah, itu dari itu. Saya jadi kamu Allah, gue nggak tahu kamu di Cina kan? nggak pesan, nggak ada pesan. Nggak ada pesan. Kita nggak masalah ya buat kita ya. Saya agama nggak ada masalah ya. Nggak ada urusan. Karena yang membuat yang Islam atau tidak Islam. Coba bukan begitu. Qurannya mengatakan begini, Qurannya kalau Allah mau semua orang bisa beriman. Tapi Allahnya mau itu juga macam-macam untuk ujian. Jangan kita sampai merasa yang dosa paling besar susah diampuni kan kesombongan. Yaitu yang membuat iblis itu Fir'aun. Kembali ke tadi Gus Dur itu mengambil thariqah ar-Rahman yang sudah melepaskan agama, mohon maaf lesbian atau apa, karena dia memandang manusia. Nah ini berat resikonya. Jadi kalau mau model seperti ini ya semua makhluk kamu dikasih. Ya. Setiap ada makam, Gus Dur datang. Biar terkenal, membranding makam, biar kampung itu hidup gara-gara makam. Yang nggak tahu kok gerakan kemusyrikan tiap hari kayak gitu. Padahal orientasinya itu menghidupkan itu. Kembali ya, jadi apapun yang kita lakukan kalau bisa disandarkan kepada Allah. Kenapa kamu jadi komisaris Rekom ini amanah dari Allah? Gitu loh. Kenapa kamu begini? Ya mudah-mudahan ini menjadi jalan ridhonya Allah. Termasuk tadi mikir, mohon maaf, saya nggak suci-suci amat. Tapi kalau diambil orang lain yang lebih gendeng kan lebih rusak. Itu juga niat yang bagus. Jadi kalau ada kita mohon maaf kegendengannya 60, orang lain 90 kan tetap kita lebih baik 20. Seperti itu. Yang ketiga yang penting lagi wasodqa bil husna. Yakin apapun yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah. Terutama kebaikan. Jadi kalau seandainya sudah keluar keringat, tenaga, biaya kalau tidak ada, pasti bantu. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kamu berbuat baik, kamu yang nanti. Kamu berbuat buruk, kamu yang nanti. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri yang terdekat saja. Mulai di kampung saya waktu zaman Orde Baru dulu, bapak saya itu dibawa ke kuburan. Ya, suruh di depan nisan, milih Golkar atau milih ini. Orang-orang yang begitu itu Nasdem. Panas dan adem ya. Iya, di antaranya seperti itu. Makanya saya nyontohnya ke Golkar kan bukan Nasdem. Karena saya temannya Bang Rahmat kan. Nah, sebaliknya, paham membaginya. Barang siapa yang bagi, nggak usah diceritakan pakai itu pelit luar biasa. Istighna itu tidak mau berbagi. Pokoknya seolah-olah semuanya bisa selesai sendiri. Apalagi tidak buta pertolongan Allah. Wakadzdzaba bil husna, mendustakan balasan, hidupnya susah. Jadi kalau ingin dimudahkan oleh Allah, ya sudah orientasinya memberi, landasannya ibadah kepada Allah. Kalau tidak dapat dari orang, Allah pasti membalas dengan kemudahan-kemudahan itu. Nah kalau masalah hukum tadi tidak bisa semuanya halal haram. Kadang-kadang harus menempuh yang tepat. Dan Allah Maha tahu orientasinya itu. Tapi yang tadi gaya tadi jangan diterus-terusin. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang haram. Dibalik, yang haram lebih banyak daripada Susah. Itu kalau ketemu Andri Warto dibahas lagi. Susah kan? Kesusahan itu kan itu. Yang haram baru susah sekarang dia. Memang zaman akhir. Jadi yang terpenting itu kita ingat bahwa kita hidup dari zaman akhir. Jangan membayangkan sesuatu yang ideal, gitu kan? Jangan menuntut orang lain itu. Ini yang bahaya sekarang itu kita memandang orang lain dengan kacamata yang sangat ketat, sementara untuk kita selonggar-longgarnya. Harusnya dibalik. Untuk diri kita itu seketat-ketatnya, kepada orang lain itu selonggar-longgar. Jadi kan kemarin ini banyak yang sebelum kantor itu bermalam di beberapa haji, beramal dan lain-lain. Tiba-tiba dia ke kantor. Setelah dia melakukan amal
Terminologinya dua begini. Terminologinya ya, kalau dari dunia sufi, mungkin amal dia itu ikhlas sehingga Allah malah ngasih dia jalan untuk tobat. Jadi kalau orang tertangkap, saya pernah itu, kalau nggak salah Bupati Indramayu itu haji sama teman saya, Bu atau Pak gitu. Nanti kalau kabul jangan sakit ke kami gitu. Pulang haji ketangkap. Kita nanya ke guru-guru kami, nah karena dia kan pengen diterima. Ya, kalau dia tidak ketangkap kan pasti ada peluang baru yang tercipta untuk dia melakukan kedoliman itu. Nah, kalau ketangkap itu kan berarti disuruh bertobat. Itu dari kacamata positifnya seperti itu. Karena kita misalnya kan ada yang mengatakan bahwa jadilah kamu apa-apa akan-akan kamu itu kan susah membeli. Itu spiritnya begini sejatinya, Pak. Iya. Kalau lagi kerja, Karena Islam ini suruh cari uang segala macam. ntar dulu, makanya begini. Kalau lagi urusan bekerja, kita seolah-olah akan hidup selamanya. Jadi kalau ada azan berhenti sholat dulu, karena waktunya masih panjang. Tapi kalau urusan akhirat begitu azan, kalau bisa jangan sampai waktunya selesai itu tidak sholat. Contohnya seperti itu, karena besok nggak ketemu hari yang sama zuhur gitu. Jadi menempatkannya di situ. Sama seperti begini, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini dalil untuk orang kaya. Nggak boleh dibawa orang-orang miskin. Saya datang ke tempatnya Mas Budaya, Mas, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka bolehlah aku bantuan. Ini nggak cocok. Jadi orang miskin itu harusnya pegangnya tadi menjaga kehormatan, jangan sampai meminta-minta karena apa, tangan yang di atas itu lebih terhormat. Nah, orang kaya memandang itu seperti itu juga. Kalau ada orang miskin datang, jangan, kamu tahu nggak, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dia itu butuh duit, bukan butuh nasihat. Gitu. Jadi kadang-kadang tadi placement dalil itu yang membuat kacau balau kan gitu. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan ya semuanya sudah punya dasar lah. Ya, kan tinggal tadi situasi dan kondisinya itu kapan. Yang terpenting kalau kita berada di zona yang tadi haram, abu-abu, kita sadar itu salah. Sebagaimana puasa itu kalau malas tapi tetap merasa wajib tidak menjadi kufur. Tetapi kalau menolak kewajibannya menjadi kufur. Ya. Mungkin itu alhamdulillah. Baik. Wa amma man bakhila, dan kalau bakhil itu pelit. Kalau Jumatan nggak infak itu kepelitan yang permanen. Karena Jumatan itu seminggu sekali lah. Itu biasanya orang Jumatan ambil dompet cuma ngasih buahnya kemudian. Ya Pak itu cepat gitu ya. Dan itu tadi. Inilah Jumatan. Ya masih tetap aja alhamdulillah 2000 daripada sekali. Pak Gema aja walaupun berratusan miliar cuma kalau Jumatan saya lihat cuma 10.000. Nah iya makanya tadi saya ingin mengingatkan kalau orang Jumatan nggak infak itu kepelitan kebahilan yang permanen karena ini ibadah yang paling disukai oleh Allah itu kecil tapi istiqomah. Ya kalau seminggu itu 100.000 hanya 400.000. Kalau seminggu 200.000 hanya 800.000. Bayangkan kalau orang merokok itu rokok yang sedang kan 20.000. Ya. Seminggu, sebulan itu 600.000. Apalagi banyaklah kebahilan itu tadi. Saya kadang-kadang kalau jadi khotib itu ingin teriak. Ada orang ada kotak infak pura-pura masuk. Woi, ada yang tadi tangannya ada sensornya, mana 20, mana 20. Ada yang lebih parah tadi. Dompetnya ditinggal gak bawa sekali, pura-pura nyari duit, hari saman, pencitraan ini, gak bawa duit aja. Harusnya sakunya yang di sini siap belum, minimal yang siap masuk surga, Soekarno-Hatta lah gitu ya. Yang kedua yang paling bahaya istiqna. Istiqna itu neraka kita. Tidak butuh pertolongan Allah, tidak butuh hidup bermasyarakat. Ya. Jadi seolah-olah mohon maaf pangkatnya, duitnya, aksesnya itu menyelesaikan segalanya, nggak bisa. Kalau kata Buya Hamka, istiqna itu apa? Tidak mau ditraktir karena takut traktir. Jadi ulang tahun harus traktir. Ada orang-orang yang begitu. Saya ini punya prinsip ya. Hidup nikmat itu akan kaya raya.
ketika saya bintang itu saya ada dulu. Dulu itu kan banyak tulisan kok. Ada paling 4 orang. Dengan baik dulu kalau banyak kita Pak, ini ada keinginan itu dari 1 bagi 4. Enggak apa-apa. Karena ini kita harus hemat kan? Nggak boleh boros, boleh kan begitu kan? Boleh. Tapi begini, kita kembali ke hadis lain. Ada hadis lain mengatakan begini. Dan minum juga dibagi Ya. dua. Itu terlalu itu. Perkara yang paling penting setelah menuhankan Allah, maksudnya syahadat itu memasukkan kegembiraan karena ya ke dalam hatinya orang yang beriman. Kalau mau hemat, ya, makan nggak disupin apa-apa, senang nggak apa-apa. Yang penting dalam keriduan. Niatnya. Ya, niatnya sama kesepahaman gitu. Kalau diniatkan sekarang Ya. sesuatu itu bukan dengan- Dikasih makan enak, kitanya cemburu, kan? Udah aja. Baik, ya pada intinya tadi, ya mudah-mudahan kembali ke saya yang diajarkan oleh para guru, di antara dalam Thariqah Sadziliyah. Thariqah Sadziliyah itu menekankan kita nggak usah mikirin amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Fokus kepada kalau habis sholat, alhamdulillah ditakdirkan sholat. Habis sholat, Ikhtiar aja kita ya. ya ikhtiar saja, karena kan nggak tahu halal haram yang lagi hanya Allah yang tahu. Baik, mari kita berdoa semoga puasa kita diterima, keberkahan melimpah untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika astartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, puasa ini untukmu dan kami bisa berlakukan segala rezeki dari zahabat jemaah wa kalam urut insyaallah. Demikian waqaul fi ila qawli. Assalamualaikum. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الفاتحة Sesibuk apapun jangan tinggalkan ayat kursi selesai sholat. Minimal orang yang membaca ayat kursi selesai sholat, maka jarak dengan dia dengan surga hanya masalah kematian. Mati turun surga, salah satu caranya membaca ayat kursi selesai sholat. Kalau merasa banyak dosa, jangan tinggalkan tadi tasbih 33 kali. Alhamdulillah Allah. Kata Rasulullah, siapa selesai sholat mau baca tadi tasbih sambil takbir, maka diampuni dosanya masih terus terus. Minimal di antara dua itu mana yang harus selalu dibaca.